Pemirsa, kita telah tiba di segmen terakhir dari Good News Program. Oleh karena itu kita langsung aja lanjut kepada narasumber kita nih ya, Indonesia Singapura, kepada Pastor Joseph dan Maria Tamba. Ya, nah Pastor Joseph, Pastor Maria, thank you for being with us ya. Adakah kata-kata dorongan sekarang ya, encouragement or words of wisdom that you would like to share with our viewers? Silakan. Ya, saya mau memberikan encouragement aja, bahwa di hari-hari ini perkataan Tuhan Yesus waktu dia berkata kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini aku membangun gerejaku dan pintu gerbang alam maut tidak akan pernah menguasainya. Amin. Amin. Saya percaya bahwa sekalipun ada banyak perubahan, kalau Tuhan katakan gereja itu tidak tergoncangkan, tidak terkalahkan, Amin. Mari kita sama-sama imani dan percaya hal itu. Yes. Dan perjalanan kita masih akan banyak di dalam lewat perubahan ini. Saya percaya Tuhan justru sedang membuat satu new wine skin buat kita. Satu kirbat yang baru, satu kantong kulit yang baru. Beberapa hari lalu waktu saya berdoa, Tuhan sampaikan bahwa Tuhan sedang menguatkan sayap kita, supaya kita itu waktu ada badai terjadi justru kita akan terbang lebih tinggi. Amin. Kita akan siap memasuki musim yang baru berikutnya. Amin. Jadi hari-hari ini Alkitab mengatakan juga bahwa barang siapa menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Amin, amin. Sayap kita akan semakin muncul kalau Tuhan izinkan kita banyak di rumah. Itu bukan hanya membuat kita rebahan, tetapi biarlah kita menanti-nantikan Tuhan. Nantikan wisdom yang baru, hikmat yang baru dari Tuhan. Dan waktu kita mendapatkan itu, saudara, saya percaya itu akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin, amin. Haleluya. Yes. Semangat itu aja buat pada para pemirsa. Saya berdoa dalam perubahan ini, setiap pemirsa menemukan hikmat Tuhan di dalam normal-normal yang baru ini. Sehingga justru saudara akan naik lebih terbang tinggi lagi. Artinya saudara tidak terpengaruh hal-hal yang dulu mempengaruhi kita. Apa artinya? Apa contohnya atau apa yang bisa menjadi indikator bahwa kita ini bertumbuh adalah bahwa hal-hal yang dulu membuat kita takut tidak lagi menjadi ketakutan lagi buat kita. Haleluya. Ya, Pastor Maria, silakan. Ya, kalau dari saya simple yang tadi saya katakan be the church. Jadi dalam hal yang baru ini, don't never give up. Apapun kondisi teman-teman mungkin saat ini sedang dalam kesulitan, tapi like Pastor Joseph said that saya percaya bahwa sometimes it pains, tetapi aku percaya everything will works for good. Ya, semua akan bekerja dengan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya percaya rencana Tuhan itu damai sejahtera tidak pernah gagal. So stand strong, stand firm in the word of God. So I believe Tuhan akan bukakan satu pekerjaan tutup, ada pekerjaan yang baru. Amin. Tidak akan selamanya hujan. There will be a rainbow, akan terjadi hari yang dahsyat buat kita semua. Amin. Haleluya, praise the Lord. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Joseph dan Pastor Maria. Kami sangat diberkati. Ya, terima kasih sekali untuk investasi waktunya dan kami percaya juga setiap pemirsa juga sudah diberkati. By the way, titip anak kami ya. Praise the Lord. Ya, praise the Lord. Ya, puji Tuhan. Bagaimana dengan Anda para pemirsa di rumah? Ya, Pastor Joseph Maria, jangan offline dulu ya, tunggu ya. Nah, berapa banyak di antara Anda yang sebelum COVID kita udah mendengarkan gereja-gereja berdoa. Yuk kita berdoa supaya bangsa-bangsa itu dimenangkan. Kita percaya bahwa sebagai anak Tuhan kita harus punya iman yang kokoh. Ada amin enggak ya? Bahwa kita berkata lutut ini akan bertelut. Lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan yang akan malam ini saya ambil dalam kitab Mazmur pasal yang kedua. Kita melihat daripada ayat yang ke-8. Mazmur 2 ayat yang ke-8. Di sini firman Tuhan berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Beberapa hari yang silam pada waktu di gereja kami ada menara doa.
Pastor Demi mendapatkan ayat ini dan saya tidak tahu kalau dia lagi mempersiapkan ayat ini dan kemudian tiba-tiba Roh Kudus sudah taruh impresi dalam hati saya juga bahwa ini ayat yang harus kita baca dan ternyata saya kaget juga loh. Ternyata udah dibuka. Nah, pemirsa sekalian seperti apa yang tadi saya omongkan bahwa banyak daripada kita ini mempunyai satu kerinduan bahwa setiap orang itu akan mengenal Tuhan. Nah, sebelum Covid banyak daripada kita hanya berpikir bahwa gereja ya pada waktu kita kebaktian hari Minggu. Walaupun memang pada teoritisnya kita udah belajar mengetahui bahwa kita harus membawa gereja keluar daripada 4 tembok gitu ya. Tetapi seringkali prakteknya kita sangat minim sekali. Jujur nggak? Ini betul nggak ya teman-teman sekalian? Nah tetapi sekarang dengan waktu kondisi yang ada pada musim sekarang ini, kita istilahnya dilakukan leverage atau bahkan bukan cuma leverage. Terjadi satu percepatan, lecutan gitu ya. Bahwa Tuhan sekarang ini dalam istilah saya nih. Lagi menata dunia ini. Sama seperti seorang bapa lagi nata anak-anaknya. Sebelumnya ada begitu banyak anak-anaknya Tuhan. Yang saya katakan anak-anak Tuhan ini bukan cuma kita yang ada di gereja. Tetapi termasuk mereka yang selama ini tidak mau masuk gereja. Mereka yang tidak mau dan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Baik orang Kristen ataupun tidak Kristen. Kita sebenar-benarnya adalah anak Tuhan. Ada amin gak? Nah sekarang pada waktu gereja Tuhan sudah pintunya harus dipaksa terbuka semua. Kata Pastor Maria tadi adalah be the church. Not just a church, not just going to a church. Kita sekarang dipaksa untuk berada di marketplace, kita dipaksa berada di kampus-kampus, kita berada di rumah tangga, kita dipaksa berada di komunitas-komunitas yang kita punya gitu ya. Maka sekarang waktunya firman Tuhan ini digenapi. Ini yang tadi saya baru dapatkan nih. Sekaranglah terjadinya penggenapan daripada Mazmur 2 ayat 8 bahwa selama ini kita sudah minta kepada Bapa bahwa bangsa-bangsa ini akan menjadi milik kepunyaan kita, menjadi milik pusaka. Mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Now, this is the time. Kita tidak lagi perlu berharap akan masa depan hal itu terjadi. Tetapi sekarang ada kesempatan we engage to the world. Kita menjelajah ke seluruh penjuru muka bumi. Bersama dengan Roh Kudus kita tahu bahwa tidak ada hal yang mustahil. Amen. Hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Pengertian-pengertian, terminologi atau bahkan vocabulary yang tidak pernah kita dengar 7, 8, 10 bulan yang lalu. Coba pikirkan tuh sanitizer ya. Kita udah tahu what sanitizer is. Sanitizer itu adalah bahasa Inggris. Tetapi orang-orang di kampung-kampung di Indonesia yang gak ngerti bahasa Inggris pun sekarang ngerti apa itu sanitizer. Orang-orang gak pernah ngerti kata-kata physical distancing, social distancing. That's a new term. Kita gak pernah pakai kata-kata itu 10 bulan yang lalu. Tetapi sekarang setiap orang, bahkan orang-orang yang gak pernah sekolah pun udah tahu istilah itu. Benar gak? Kata-kata new normal. What in the world is new normal? Kata-kata yang baru tadi kita dengar tuh. Reinvent. Come on man. What is reinvent? Atau kata-kata the never normal. Ini sesuatu yang gak pernah kita dengar. Tetapi Tuhan sudah mengizinkan terjadinya percepatan demi percepatan secara dahsyat. Dan you know what? Saudara dan saya diberikan kesempatan yang sangat baik oleh Tuhan. Untuk kita melihat musim ini. Yang orang bilang musimnya merugikan, musimnya menyakitkan. Tetapi kita harus berani untuk merubah paradigma. This is it. Ini waktunya sekarang kita harus bangkit. Yes. Kita mau dipakai Tuhan. Tuhan lagi bekerja mendatangkan kebaikan. Amen. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amen. Kalau Tuhan mengatakan bahwa dia mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan bahkan tidak malaikat pun yang gak dapat memisahkan kasihnya Kristus kepada kita. Amen. Hai anak-anak Tuhan, hai gereja Tuhan, yuk bersama-sama kita bangkit. Kita tidak lagi melihat denominasi gereja. Kita gak lihat lagi mementingkan gereja mana yang benar. Tetapi we are the church of the Lord Jesus Christ. Kita adalah gereja daripada Kristus Yesus. Yang mati cuma satu yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita para pendeta, para gembala sidang, kita tidak pernah mati untuk jemaat. Jemaat itu tidak akan pernah menjadi domba-domba kita. Tetapi Kristus Yesus adalah gembala agung. Dialah imam besar, dialah Melkisedek. Dan kita adalah domba-domba yang dibawa untuk memimpin saudara dan saudari kita seiman. Mari Bapak Ibu sekalian, di zaman ini
This is now the time. Ini adalah akhir zaman. Kita nggak tahu kapan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tetapi let's believe. Waktunya akan tiba. Di mana orang-orang yang dulunya sangat sukar untuk menerima. Bahkan kalau ngomong, lu orang gereja lu minggir deh. Ini haleluya, haleluya minggir deh. Now sekarang jemaat sekalian, pemirsa teman-teman sekalian. Orang-orang itu hatinya sudah luntur. Mereka hatinya sudah luluh. Hati yang terbuat dari batu dalam kitab Yesaya dikatakan sekarang terbuat dari daging. Sekarang waktunya firman Tuhan diberikan dengan kemerdekaan yang mutlak. Dan saudara dan saya menjadi ambasador, duta besar kerajaan surga di tempat Tuhan tempatkan saudara. Yang percaya katakan amin. Ada diberkati? Kita berdoa dan berharap biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan episode malam ini menjadi berkat buat saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Terima kasih Bapa malam ini kami percaya. Secara manusiawi kami masih merasa sakit, kami merasa kalut, masih bimbang, masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi Tuhan kami percaya. Malam ini firman-Mu berkata bahwa mintalah akan bangsa-bangsa. Dan mereka akan menjadi milik pusakaku. Tuhan kami terima bangsa-bangsa. Bukan cuman Indonesia. Bukan cuman seluruh ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia. Tetapi sampai Singapura. Sampai ke ujung bumi. Lord, I release your blessing. I release your anointing. Saudara sekalian, Tuhan akan pakai engkau. Dengan cara yang tidak pernah engkau pikirkan. Engkau yang merasa bahwa engkau selama ini gak pernah cukup baik. Gak pernah cukup layak untuk ada dalam pelayanan di sebuah gereja. Now this is your season. The season has come. Dan terimalah penyertaan Tuhan. Aku melepaskan perkenanan dan berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau terima sekarang. Yang percaya bersama dengan kami. Katakan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan pemirsa, satu kesempatan yang luar biasa hari ini kita bisa bersama-sama dengan Anda. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi kesayangan kita bersama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, dan sekali lagi jangan lupa kalau episode ini sudah menjadi berkat buat Anda. Jangan lupa untuk kasih tahu teman-teman kalian. Dan juga yang sangat penting adalah subscribe di YouTube channel serta Facebook Anugerah Ministries. Sekali lagi terima kasih juga untuk Pastor Joseph dan Maria Tamba. Thank you for your kindness and your time of invested here in Good News Program. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.